Ya, hari ini tanggal 8 bulan 5 ya, bulan Mei. Ada saham SMLE ya, Sinergi Multilestarindo. Ini adalah saham tukar pikiran antara saya dan teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan tukar pikiran ini ada informasi yang bisa didapat dari saya. Kalau ada yang kurangnya silahkan tambahkan. Nah, dan ini adalah bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini ada rekaman biar kita sama-sama belajar di sebuah emiten. Baik, kita nggak bahas profilnya, tapi langsung ke equity kuartal 4, kuartal 2, kuartal 4 ya, berarti 23 ke 24 ya, ada peningkatan ya. Kita lihat langsung ke ini aja deh, statistik ya. Kuartal satunya udah ada ya, 820. Kita lihat revenue 58 miliar, cuma tidak ada pembandingnya ya tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 4-nya ya ada penurunan, cuman untuk pembandingnya yang tahun lalunya nggak ada, belum ada ya, wajar ya, karena saham baru IPO ya, Januari. Kita lihat EPS-nya 0,35. Jadi ini kalau dari kuartal 4 ya menurun, tapi kalau kuartal sebelumnya belum ada. PE-nya, PER-nya 34, kurang baik. PBB-nya masih 2 kali ya. Terus ROI-nya coba lihat, ROI-nya masih 0. Cash-nya 66 miliar. Equity-nya 24. Bagus ya ini cash-nya ya. Hutang jangka panjangnya 7 miliar. Hutang jangka pendeknya 16, ya masih bagus lah ya, duitnya masih ada. Jadi ini kalau secara keuangan masih mencukupi lah untuk membayar hutangnya, jadi aman. Cuman harganya semakin hari semakin menurun ya. Lihat, pernah ke 300, sekarang hampir berapa poin lagi ya, sekarang 91 ya. Jadi kalau dikatakan sekitar minus 61% ya. Tapi kalau dari 300 kita lihat nanti ya. Terus kita lihat apa lagi? Oh, belum ada. Langsung ke market maker. Langsung ke lukisan market maker aja ya. Kita langsung ke berkelas summary. Jadi kalau dari sini nih, paling tingginya itu kan sekitar 200-an ya, 292. Nah, kita lihat, kita tarik 292 sini ya, paling tinggi ya. Berapa persen penurunannya sampai saat ini? 67 ya, 67 lah, 67, 68 ya, 68%. Nah, jadi kalau yang boleh dipucuk di sini nih, oke lah, nggak dipucuk di sini ya, lumayan turunnya ya. Ada mungkin ya, ada nggak yang beli di sini nih? Ini pasti bisa tahu jatuh 57% ya. Pasti ada lah, tapi siapanya saya nggak tahu. Kita abaikan ini. Dan sekarang kita tahu ya, kalau yang underwaternya si EP nih, ini abaikan aja ya, ini ya, abaikan aja yang ini nih, kita hapus aja lah ya, kita hapus aja ininya. Jadi kalau underwaternya si ini, kita lihat seperti ini ya, dia diturunkan dulu, baru di up nya itu hampir mau 1 bulan baru di up, masih turunin lagi, sekarang dibawa ke bawah lagi ya. Nah, yang menarik, ada nggak di saham SMLE ini? Pasti ada ya, setiap emiten itu pasti ada hal yang menariknya. Jangankan yang berfundamental yang kurang baik ya, sekelas BRI aja nih, lihat sekelas BRI ya,
Ini kan BRI itu fundamentalnya udah nggak ditanyaan lagi ya, istilahnya udah pada ngejamin nggak bakalan sampai ke gocap gitu ya. Tapi lihat, dia bagi dividen tiap tahunnya gitu kan, fundamentalnya sangat istilahnya sangat bagus lah gitu ya. Tapi tetap aja kalau mau turun ya turun aja. Berapa persen sekarang penurunannya? Coba berapa persen penurunannya? Kita lihat di sini, kita lihat ya. Kita lihat BRI nih, bukan ngebahas saham BRI ya. Ini intermezzo aja ya. 25%. Berfundamental baik, bagiin dividen, tidak diragukan lagi usahanya. Kalau mau turun ya turun aja gitu, sampai 25% sekarang minusnya dari titik high-nya ya. Jadi teman-teman, kalau yang berfundamental baik, istilahnya pasti nggak khawatir gitu ya. Tapi yang khawatir itu yang saham-saham baru IPO gitu ya, tiba-tiba naik langsung dibanting lagi ke bawah gitu kan. Tapi kalau lihat dari kendala-kendala ini sih sebenarnya mah, kalau yang mau keluar ya bisa langsung keluar gitu kan. Ya udahlah gitu, kalau udah nggak harapan lagi ya udah. Tapi yang masih punya harapan bagaimana nih, yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Baik, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama dari sini nih, kita lihat dari sini. Ini kan ada support terbaiknya nih. Waktu itu kan saya bilang ini support terbaiknya ya. Karena kendal hijau ini nariknya dari bawah. Tapi lihat, set ya, diangkat sampai sini. Tapi pada akhirnya jarak 2 bulan itu ya mereka kembali ke sini lagi gitu, karena ada gap ini nih ya. Ini adalah gap gitu ya. Tetap ya. Nah, di sini juga ada gap nih. Apakah dia akan ke atas lagi? Ya tergantung market makernya. Nah, sekarang market makernya bagaimana? Oke lah, kita bukan cari pembenaran ya. Cari alasan-alasan yang realistis aja ya. Yang pertama, alasannya nih, lihat dari bandar volume. Bandar volume menunjukkan ada akumulasi ya. Dari sini nih, dari tanggal 28 Maret itu ada akumulasi ya. Pembuangannya juga sedikit, kita lihat ya, akumulasinya lebih kencang daripada pembuangannya ya. Pembuangan hanya beberapa kali. Dan per hari ini juga SML itu ada akumulasi. Foreign emang ada pembuangan ya, kemarin sempat ngambil di sini, cuman ada pembuangan ya. Terus dari ini nih, dari frequency analyzer, sebenarnya ini udah agak tinggi nih, cuman di sini kempes lagi. Di sini agak tinggi, cuman tingginya itu ada aksi pembuangan. Tapi lihat, ada aksi pembuangan, tapi si garis bandar volume tidak menunjukkan ada pembuangan ya. Pembuangan cuma sedikit, walaupun ini kendalanya kencang nih, cuman sedikit pembuangannya. Kecuali poren ya, cuman besoknya poren itu ngambil lagi ya. Cuman langsung dibikin gap di sini. Kalau menurut saya, ketika ada kendala seperti ini, maka hati-hatilah ke area ini. Nah, bagaimana kalau yang pingin average gitu ya? Tunggu aja sampai di sini dulu. Jangan average dulu, lihat dia konsolidasi enggak, dia sideways dulu enggak, apa langsung di up, apa bikin gap lagi, apa malah ke bawah gitu kan. Kenapa bisa ke bawah? Ya pingin aja ke bawah gitu kan. Ya, kenapa ke bawah? Ya pingin aja ke bawah gitu kan. Mungkin kalau ke bawah itu kan, yang di sini kan akumulasi di sini nih. Ini berarti harganya kan istilahnya masih tinggi gitu, masih di harga 100-an. Ya kalau akumulasi di sini kan mungkin mereka yang market maker punya barang di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari segi volume juga ini belum ada pembuangan yang begitu signifikan, beda dengan yang di sini ya. Pembuangannya itu signifikan banget ya. Terus dari poren, lihat garis poren ini. Berarti ini poren belum keluar semua gitu ya. Walau di sini ngambil nih, tapi sini belum habis semua nih poren itu. Kalau diambil dari sini mah ya poren masih ada di dalam lah ya.
Apakah ini masih baik? Kalau dari detektor brokernya ya, ini masih ada pengisian nih, artinya masih aman, kecuali nanti ketika di sini bandar sama foreign udah nggak mau lagi memainkan emiten ini, biasanya dia lurus aja, dia tidak melakukan aksi apapun, nggak jual nggak beli gitu kan. Tapi tiba-tiba dia jualnya signifikan banget seperti sini, kita seperti itu tuh, seperti ini nih, signifikan banget ya. Nah, baru itu akan kita khawatirnya kenapa? Khawatirnya tidak ada yang nampung gitu aja, malahan yang ngebeli broker-broker yang hanya menampung aja gitu tanpa bisa menaikin harga. Yang bagus itu kan nampung tapi bisa menaikin harga gitu. Baik, kita langsung lihat di broker summary-nya untuk hari ini. Hari ini 9% ya turunnya ya, sekitar 9%-an ya. Di sini ada yang nampung, ada si CC, kita lihat CC foreign apa bukan. Ternyata CC lokal dan foreign keluar ya. Kita lihat dengan lokalnya, CC foreign, CC lokal yang akumulasi sama YP ya. Kalau kita lihat all kan di sini, ternyata CC XL teman-teman kita BK banyak yang ngebuang ya. Kalau kita netkan per hari ini adalah teman kita jualan bersama dengan foreign. Keren kan, teman kita jualan sama foreign kan. Nih lihat teman-teman ya, kita intermezzo dikit lah. Lihat di sini terdeteksi kan jualan ya, BK jualan. BK kan di sini contohnya di channel ya, di sini ya, BK mau keluar nih, apakah dia cut loss? Lihat, tapi kalau digroskan lihat, BK itu sembari dia ngebuang barang, pasti ada pembeliannya walaupun sedikit, tapi ada pembeliannya. Terus si AK juga, si CC juga, si JP juga, walaupun dia ngebuang barang, tetap dia harus nge-average harganya dulu, ngebuangnya itu di harga berapa. Jadi nggak ada istilah foreign itu rugi ngejual itu. Kadang-kadang begini foreign itu, istilahnya udah dapat untung, tinggal sisa barang ya udah jual, seperti jual rugi, padahal dia cuma sisa barang, itu adalah untungnya dia gitu ya, seperti itu. Wah katanya foreign cut loss, bukan cut loss, gak mungkin cut loss ya, gak mungkin cut loss. Kalau foreign itu kan mereka pengalaman. Nah kita lihat di sini isiannya siapa aja ya di SMLE. Kita lihat dari sini deh nih, enaknya dari sini ya. 28 Maret. 28 Maret. Jadi teman-teman kita adalah yang ngambil ya. Teman-teman kita yang ngambil. Cuman ingat teman kita juga ingat ya. Dari sini nih. Ya, 28 Maret. Ingat teman-teman kita juga di sini juga banyak orang-orang yang luar biasa gitu. Siapa tahu sekarang EC dipakai sebagai manipulasi dari market maker, bisa jadi gitu kan. Karena kita tidak tahu kan siapa yang beli, siapa yang jual, hanya brokernya aja yang ketahuan. Kalau akunnya kan kita nggak tahu ya. Terus ada si AK foreign ya. Tapi kemarin emang nggak ngambil dari situ, nanti kita lihat lagi. Jadi di sini ada teman kita nih, teman-teman kita CXC, cuman selebihnya dia broker-broker yang lumayan terkenal sih masih ada di sini, AK, YZ, BK, CC, BK. Kita jangan all kan ya, domestikan deh ya. Ada YJ ini ya, YJ, CC, CP, LG, EPS, AZ, EP, CD, artinya EP walaupun sedikit masih akumulasi ya, si LZ, YJ. Nah ini biasanya suka yang si YJ itu yang suka saya bilang itu, suka yang mempermainkan harga biasanya ya. Di sini terdeteksi sebagai yang jualan banyak itu dari 28 Maret itu adalah si AT ya.
Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari 28 Maret itu komposisinya seperti ini, teman. Di sini ada terdeteksi itu ada akumulasi gitu ya. Entah si YJ, entah si CC, entah si CP gitu kan ini nih. Yang atau si LZ, tapi yang paling besar itu si YJ. Dan saya yakin ini si YJ ya. Yang ngumpulin barang itu si YJ. Sama si CC juga ngumpulin si CP. Nah, kalau broker CP kan udah ketahuan lah CP ya. Dia mah broker kawakan ya. Malahan dia suka ngambil barang-barang yang di bawah ke harga gocapnya diembat sama dia mah. Karena dia udah tahu cara ngejualnya, udah tahu gitu. Ya, kita kembali lagi ke harga ke hari ini. Ya, si CC sama si YP. Ya mudah-mudahan si CC sama si YP ini cuma tinggal satu hari ini banyak yang keluar ya teman-teman, banyak yang keluar. Nah, sebenarnya kalau kalau sebuah emiten pingin ditarik sebenarnya cuman sebenarnya mudah aja. Market maker hanya menggerakkan beberapa tik, 3 atau 4 tik, kan hitungannya bisa seperti ini nih. Perhitungan biasanya minimal 3%, terus naik ke 7%, 11%, 21%. Nah, habis itu ya terserah mereka ya. Biasanya patokannya seperti itu. Kalau dia kuat ke 3% nih, dia pasti ngambil ke 5%-nya. Nanti ke 7%, atau 7% masih kuat, pasti ngambil ke 10%-nya. Nah, 10% itu nanti ditunggu dulu nih dia konsolidasinya berapa. Kalau dia udah naik ke 11%, nah biasanya orang-orang scalping itu walaupun di harga tinggi masih bisa scalping mereka gitu kan, masih bisa ngambil harga kanan gitu, ambil harga kanan. Jadi sebenarnya market maker hanya menggerakkan biar kelihatan diangkat sedikit, terus kanannya seperti yang digulung terus sampai kayak meteran ya, kayak meteran air tuh. Kalau lagi banyak air yang keluar kan seperti itu, cepet gitu. Nah biasanya pada scalping itu banyak yang masuk gitu, sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah market maker itu untuk mengangkat sebuah emiten tanpa mengeluarkan uang banyak, hanya tinggal naikin berapa tik aja, minimal 3% dulu. Nah biasanya kalau udah 3% itu anak-anak scalper itu, teman-teman kita yang scalper suka mantau tuh biasanya. Kalau udah bergeraknya udah cepet, baru pada masuk seperti itu. Nah kenapa ini saham SMLE enggak diangkat, malah dijeblosin lagi? Nah, secara TA kan saya bilang di sini ada nih, ada apa? Ada candle seperti ini yang memaksa harus ke sini dulu gitu kan. Jadi menunggu ke sini aja dulu gitu. Nah, biar teman-teman yang technical analisis, oh mau support nih gitu. Ternyata mungkin si market setelah nyampe support lagi, istilahnya disaidukaikan dulu. Kalau dia ada akumulasi baik foreign ataupun bandar lokal, disitulah mulainya. Kalau mau average dah gitu kan. Kalau dia dijebloskan lagi ke bawah, tinggal tunggu lagi di mana dia supportnya. Karena kan kalau retail ya tahunya dari teknik itu aja, support dan resist aja gitu ya. Atau enggak nanti tunggu nih sampai dia emang CMA 10 sama CMA 20 nya itu udah bersinggungan, golden cross ya, baru bisa disitu akumulasi, bisa seperti itu. Kalau pengen lebih dulu ya silahkan gitu kan. Jadi kalau secara technical analisis ya seperti itu gitu kan. Nah kalau menurut saya bagaimana? Kalau menurut saya nih ya, di sini itu ada yang namanya gap. Sini gap. Kebetulan ini garis ini itu adalah garis harga IPO-nya 175. Nah, kapan diangkatnya? Walau alam bisawam gitu kan, kapan ya? Yang pasti kelihatan di sini nih, gap yang di sini ketutup ya. Ketika dia gap up, ketutup ya. Hari ini nih. Bukan hari ini, bulan kemarin ketutup. Tapi sini yang gap down-nya ini belum ketutup nih ya. Nah, mungkin mudah-mudahan sampai ke harga IPO-nya lah gitu kan. Karena saya melihatnya di sini ada gap gitu kan. Jadi masih optimis kalau melalui istilah bukan pengamatan ya,
yang udah-udah gitu, yang udah-udah yang istilahnya yang punya gap suka ketutup. Nah, ketutupnya itu yang kita nggak tahu kapan-kapannya. Maka teman-teman yang di sini masih aman sebenarnya karena ketutupnya di sini gitu. Kalau kita gap itu ya, di sini gap gitu kan. Tapi kalau yang di sini saya pikir sih mudah-mudahanlah sampai sini lagi kan. Ingat ya, pasti mengulangi sejarahnya. Contohnya ini gini nih, biasanya ya, contohnya dia bikin lembah, terus bikin bukit, bikin lembah lagi, bikin bukit, nanti mau dilongsorin dah sekalian gitu. Biasanya yang kedua kalinya itu yang double top itu, nah itulah yang membuat harus teman-teman secara teknikal analisis harus cepat keluar. Kenapa? Karena biasanya bukit yang kedua itu yang bilang double top itu biasanya, apalagi saham-saham IPO ya, nanti itu akan mencari di mana titik apa ya, titik fundamentalnya gitu, titik fundamentalnya di mana gitu. Nah, baru di situ tuh dipermainkan apakah nanti akan melihat fundamentalnya, lihat pairnya gitu kan. Pokoknya berita-beritanya nanti seperti itu, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut ya, terutama yang nyangkut, karena kan ini udah turun berapa persen tadi, hampir 62% ya, udah di titik sini ya, hampir 68% ya, 68%an ya. Kalau di cut loss juga kan sayang gitu kan ya, lebih baik boleh sebagai bukti pembelajaran aja, karena itu uang kalian, sayang uang itu kalau tapi kalau yang nyimpennya gede, sayang lah gitu ya untuk di cut loss. Jadi kita tunggu di sini aja apakah ada pantulan setelah melewati harga 88, apakah ada pantulan dan broker foreign juga akumulasi apa tidak. Terus dari bandar juga apa akumulasi apakah tidak gitu ya. Maka lihat dari situ. Tapi per hari ini si bandar menunjukkan ada akumulasi ya. Dan pembuangan juga nggak terlalu banyak ini, tidak sebanding dengan akumulasinya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini siapa yang naikin? Nah, siapa yang naikin nih? Sini kan nih, mulai dari sini, dari titik sini itu adalah pemicunya itu bandar ya. Ketika bandar lokal naikin, maka diikutilah walaupun dia jualan, tapi kesininya yang meneruskannya adalah foreign. Jadi ini ada ketergantungan. Kalau emang si foreign mau terpancing ya, bandar lokal harus menaikin harga gitu kan. Nih seperti sini nih, mau naikin harga kan udah mulai kepancing nih sebenarnya. Cuman di sini di sideways kan, akhirnya dijebloskan lagi, foreign keluar gitu kan. Sebenarnya akumulasi lagi, setelah keluar dia akumulasi lagi. Cuman dia keluar sedikit-sedikit ya, si foreign keluar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan si foreign akumulasi lagi dan si bandar lokal terus melakukan akumulasi, artinya mungut. Kalau udah kering baru diangkat. Nah, pendapat saya seperti apa? Pendapat saya tunggu aja nih sampai ke 88 ya, ke 88 apakah dia mau bikin support baru ya. Bikin support baru artinya tunggu aja dulu sampai ke 88 dulu, tengah sedikit lagi nih. Nah, lihat di bandar nih apakah akumulasi atau tidak, ataukah ini nanti si MA secara teknikal ya. Lihat dulu si MA nya nih apakah golden cross apa enggak. Nah, mungkin di situ kesempatan untuk average, atau yang belum keluar yang takut gitu, yang takut ya, ini kan masih banyak kesempatan sebenarnya. Ini masih menyediakan berapa nih, masih menyediakan SMLE itu, bentar ya, kadang-kadang koneksi seperti ini nih. Jadi sekarang kan masih belum ke harga, istilahnya ke harga yang disuspend juga enggak gitu kan. Tapi menurut saya nih ya, ini sebenarnya yang jagain M18 pinter nih. Pinternya gimana? Lihat ketika dia turun, pasti dia nahan di sini dulu nih, nahan ya, pasti dia nahan. Kenapa? Karena dia takut nanti diumakan. Andai kan dia turun
turun aja lagi nih, satu candle lagi, maka akan terjadi peringatan dari bursa gitu ya. Makanya lihat ini, kalau dia emang si market makernya udah pengalaman mau diturunin nih, nanti sih ada pantulan di sini sedikit, walaupun sedikit ada pantulan. Nah biasanya itu dimanfaatin buat 3 candle itu dimanfaatin buat scalping ya, walaupun 1% 2% lumayan gitu kan. Ini seperti di sini nih, 3 candle kan set, tapi tetap kan di bawah. Tapi ketika dia karena di bawah harus ketutup lagi, di sini ketutup lagi. Makanya ini hati-hati di harga 88 ini, apakah dia sideways di situ nanti diangkat gitu kan, atau dikebawahin lagi gitu kan. Kenapa dikebawahin lagi? Ya pingin mungut balik kali, kan dari PBP juga kan masih 2 kali gitu kan. Ya minimal di 1 kalinya lah mungkin gitu ya. Ya seperti itu teman-teman, ya, pendapat saya sama emiten SML ini seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Catatan dari saya hanya ada gap ya, mudah-mudahan gapnya tertutup ya yang di sini itu. Terus mudah-mudahan si bandar lokalnya terus akumulasi ya, dan foreign juga belum keluar ya, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman, selamat berlibur untuk hari esok, salam buat keluarga, ciao.